Tersiar hoax mengenai adanya 7 kontainer yang berisi puluhan juta surat suara yang telah tercoblos. Komisi Pemilihan Umum membantah hal tersebut setelah mengecek langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok. Berbagai pihak memutuskan melaporkan hoax tersebut ke polisi. Berapa pihak yang telah melapor ke polisi, lalu apa motif terlapor dalam kasus ini? Kita akan membahasnya bersama calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Kita juga telah tersambung melalui telepon dengan Sekretaris Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ardi Mbalembut dan juga Karopenmas Polisi Divisi Humas Polri, maksud kami Brigjen Polisi Dedi Prasetyo. Bang Kapitra, selamat pagi, sudah hadir. Terima kasih di studio. Juga ada Pak Dedi dan Bang Ardi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa ke Bang Ardi terlebih dahulu. Bang Ardi, ini Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief termasuk salah satu pihak yang bercuit, dan cuitannya ini juga termasuk yang awal-awal begitu terkait 7 kontainer surat suara yang katanya sudah dicoblos. Sumber informasinya sendiri sebetulnya dari mana? Ya, jadi kan kita, Mbak Ani, kita kan semua sama-sama tahu bahwa berita yang ada itu sebenarnya kan bukan Andi Arief ya. Ada seseorang yang men-tweet dan diikutin oleh ribuan orang-orang yang menulis tanggapan situ. Andi Arief ini adalah bagian juga dari situ. Artinya lebih dari 3.000-an orang yang men-tweet tulisan itu. Nah, tapi sekelas Andi Arief begitu Bang Ardi, pastikan informasinya atau sumber informasinya harus terpercaya begitu. Yang beliau terima ini dari mana? Kita melihat aja dari konteks bahasanya itu. Kebetulan di sini ada Pak Dedi ya dari Mabes Polri. Kalau menyangkut hoax, di mana hoaxnya? Kita bisa melihat kata-kata ini, ya kan, mohon dicek bla bla bla, sampai karena ini kasus sudah beredar. Ini kan baik Bang Ardi, yang saya tanyakan sumber informasi yang diterima oleh Bapak Andi Arief begitu sampai beliau percaya dan mencuit di media sosial begitu. Sumber informasinya dari mana? Jadi kita jangan menjustifikasi bahwa Mas Andi Arief itu percaya. Dia juga sebenarnya ini kan nggak percaya. Dia bilang mohon dicek, iya kan? Artinya kan dicek kebenarannya. Jadi kalau memang ingin kebenaran terungkap, mengapa dicuitkan di media sosial? Sekelas Andi Arief pasti punya kontak langsung ke pihak kepolisian, ke Bawaslu, ke KPU. Lah, kalau konteks kita semua juga kalau kita tahu, Twitter yang dia tweetkan ini nggak ada unsur pidananya. Unsur pidananya itu kan harus, teori dasar kan harus memenuhi unsur 5W, 1H. What, who, where, why, whom, how. Baik. Apakah memenuhi unsur itu? Apakah dia ada masuk dalam kategori yang dimaksud itu? Kita lihat dalam pasal 310 dan junto pasal 28 ayat 1. Nggak ada mensreanya. Jadi baik, sebenarnya kita tanya langsung ke Pak Dedi nih. Hal-hal yang baik, nggak ada masalah. Saya coba bacakan kembali isi cuitannya. Mohon dicek, kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya karena kabar ini sudah beredar. Itu bunyinya begitu. Pak Dedi, kata-kata seperti tolong dicek begitu, harap dicek kebenarannya. Apakah ini sudah diikuti info yang sumir begitu ya? Apakah ini sudah termasuk hoax? Jadi begini Mbak, perlu saya luruskan bahwa setelah Mabes Polri dalam ini Barreskrim menerima laporan kemarin sore dari KPU dan dari relawan, Pak Barreskrim langsung membentuk tim untuk melakukan analisa dan asesmen terhadap laporan tersebut. Karena laporan juga dari Ketua KPU menyertakan beberapa alat bukti kepada penyidik. Nanti penyidik akan menganalisa dulu Mbak. Tim baru hari ini bekerja, menganalisa dulu alat bukti yang ada, kemudian nanti akan membuat konstruksi hukum ya Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Artinya dalam masih proses
penyelidikan dan penyidikan seperti itu. Baik, tapi kalau dari Kabar Eskrim sendiri menyatakan akan menuntaskan secepatnya nih Pak Dedi, ini yang ditagih begitu. Kalau kita ketahui bahwa sumber pertama info ini berupa rekaman suara yang beredar viral di mana-mana di media sosial. Konfirmasi apakah benar rekaman suara ini dari akun anonim yang belakangan sudah dihapus akunnya. Benar seperti itu Pak Dedi? Jadi begini Mbak, ya meskipun sudah dihapus, jejak digital itu dengan teknologi yang dimiliki oleh Direktorat Cyber Barreskrim itu bisa dimunculkan kembali. Jadi dari hasil patroli cyber, maka Barreskrim sudah menyampaikan ada 3 kota yang sudah kita mendeteksi, siapa yang memulai, yang membuat, kemudian siapa yang ikut serta di dalam memviralkan berita hoax tersebut. Yaitu ada di Jakarta, ada di Semarang, dan ada di Kalimantan Timur. Itu petunjuk awal yang nanti akan dilakukan investigasi oleh tim dari Barreskrim yang sudah ditunjuk. Seperti itu Mbak. Itu dari lokasi, tapi apakah jejak digital dan juga identitas juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Ya, sudah dilakukan mapping dan sudah dilakukan identifikasi. Nanti dari tim juga akan memeriksa beberapa saksi ahli dalam rangka untuk menguatkan pembuktian. Jadi baik dari saksi ahli ITE, dari saksi ahli bahasa, dan saksi ahli pidana. Jadi seperti itu Mbak. Pak Dedi, hukumannya apa sih Pak kalau memang terbukti menyebarkan hoax? Untuk pasal yang nanti akan dijerat, ya karena ini Pak Kabar Eskrim akan komitmen untuk menuntaskan kasus ini. Dan nanti akan diterapkan untuk pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, kemudian pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946, kemudian juga pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Seperti itu Mbak. Baik, saya tanya ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, hoax ini kan yang terbukti hoax ya karena udah dicek langsung tidak ada. Terkait pemilu begitu, surat suara. Sebagai peserta pemilu, Anda terganggu nggak dengan hal-hal seperti ini? Begini, saya ingin sampaikan dulu secara terminologi. Hoax ini terlalu manis bahasanya dan sangat politis. Sehingga tidak ada secara psikologi masyarakat merasa menyebar hoax ini suatu kejahatan. Harus bahasanya kembalikan pada verbal, bahasa verbal. Ini fitnah, penyebaran berita bohong. Dan penyebaran berita bohong ini karena banality of evil, karena kedangkalan berpikir. Dan tujuannya ini sederhana aja, bahwa Pilpres ini tidak legitimate karena curang. Ini kudeta by opinion, ya. Ini kudeta by opinion. Sehingga nanti apabila ya Pilpres ini dimenangkan umpamanya oleh 01, maka mereka punya justifikasi, ya. Kelompok lain punya justifikasi bahwa ini Pilpresnya curang. Lihat buktinya. Dan yang menyedihkan itu juga ada tokoh ulama, ya, oknum ulama yang justru lebih tajam daripada apa yang disampaikan Andi Arief. Yang perlu kita cek dari Andi Arief, dari mana dia tahu, ya. Kan sifatnya tweet dia informatif, ya. Tapi dari mana dia mendapatkan informasi ini sehingga dia menyebarkan untuk di cross check, ya. Nah itu yang harus biar. Tapi ada namanya Tengku Zulkarnain. Itu jelas-jelas saya bisa bacakan tweetnya di sini. Justru dikatakan 7 kontainer surat suara pemilu di tanah Cina sudah terjoplos, ya. Jadi yang seperti ini, fitnah seperti ini, lalu ada oknum ulama yang menyebarkan, ini merusak tatanan sistem keumatan dan tatanan sistem ketatanegaraan. Jadi apa yang diserang di sini? KPU-nya kah atau sistem demokrasinya? Yang atau diserang apa itu adalah pertama karakter assassination terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf. Kedua, dia akan membawa pada spanning, pemufakatan jahat, persekongkolan, sebagainya. Artinya apa? Bahwa KPU ya bersekongkol untuk memenangkan 01. Itu tujuannya. Ini sudah lama saya amati. Mereka bangun opini untuk kudeta. Ini kudeta sebenarnya, tapi tidak secara modern, tidak konservatif, ya. Yang dulu pakai alat perang, ini pakai opini. Oke, dan yang untuk kali ini sudah terbukti. Dan ini yang bahaya. Begitu. Dalam teologi, ini sangat keji, ya. Fitnah ini sangat keji dari pembunuhan. Padahal dalam agama mengatakan